Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari relasi ekuivalen, yakni kelas ekuivalen. Definisinya, misalkan R adalah relasi ekuivalen pada himpunan A untuk semua anggota yang berelasi oleh R dengan suatu anggota A. Di A disebut kelas ekuivalen dari A. Kelas ekuivalen dari A dengan memandang relasi R dinotasikan dalam kurung AR atau A didefinisikan R akan sama dengan X di mana AX anggota R. Di sini dimaksudkan dua elemen yang direalisasikan oleh relasi ekuivalen bersifat simetri, yang berarti bolak-balik. Jika dari sifat afeksi didapat suatu elemen akan ekuivalen dengan dirinya sendiri. Sedangkan dari sifat transitif, jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka didapat A dan C ekuivalen juga. Dan jika B anggota AR, maka B dikatakan sebagai representasi dari kelas ekuivalen tersebut. Proposisi. Misalkan R adalah suatu relasi ekuivalen pada himpunan A dan A, B anggota dari A. Maka yang pertama A anggota dari AR, yang kedua B anggota dari AR, jika dan hanya jika BR akan sama dengan AR. Yang ketiga, bila AR dan BR sembarang dua kelas ekuivalen, maka salah satu AR akan sama dengan BR atau AR irisan dari BR sama dengan himpunan kosong. Buktinya, akan dibuktikan bahwa suatu relasi ekuivalen pada himpunan A dan A, B anggota A. Maka A anggota AR akan digunakan sifat refleksif sehingga akan didapat A ke A. Akibatnya A anggota AR. Bukti kedua yakni B anggota AR jika dan hanya jika BR akan sama dengan AR. Bila B anggota AR didapat B ke A, misalkan X anggota BR, maka X ke B dengan sifat transitif akan didapat X ke A pula. Jadi, X ke AR akibatnya didapat B bagian dari A dengan cara serupa pula akan didapat A akan termasuk bagian himpunan dari B. Hal ini menunjukkan bahwa BR akan sama dengan AR. Sebaliknya, jika BR akan sama dengan AR dengan pembuktian pertama, akan didapat B anggota BR, akibatnya akan ada B anggota AR. Yang ketiga, bila AR dan BR sembarang dua kelas ekuivalen, maka salah satu AR sama dengan BR atau AR irisan BR akan sama dengan himpunan kosong. Misalkan AR dan BR adalah dua kelas ekuivalen, maka salah satu dari AR irisan BR akan sama dengan himpunan kosong. Atau AR irisan BR tidak akan sama dengan himpunan kosong. Bila AR anggota BR tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada X anggota A sedemikian hingga X anggota AR irisan BR atau X anggota AR dan X anggota BR. Dengan menggunakan pembuktian yang kedua didapat XR akan sama dengan AR dan XR sama dengan BR sehingga AR akan sama dengan BR. Nah, dari sifat pembuktian yang ketiga ini menunjukkan bahwa R mempartisi A ke dalam kelas ekuivalen yang saling asing. Himpunan semua partisi A dapat ditulis A per R. Contoh kelas ekuivalen yang pertama, jika relasi H diketahui anggotanya 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, dan 2,1 adalah relasi ekuivalen pada himpunan A, maka relasi ekuivalen pada himpunan A
akan sama dengan 1, 2, 3. Di sini relasi satu himpunan H anggota 1 yakni 1,2 akan sama dengan 2, dan 3H akan sama dengan 3, dan A per H akan sama dengan 1,2, 3. Dua bilangan bulat mempunyai partisi yang sama jika dan hanya jika nilai ini adalah genap atau gasal. Misalkan R yang anggotanya M, N anggota Z kali Z, di mana M dan N mempunyai partisi yang sama, maka R adalah relasi ekuivalen pada Z dengan dua kelas ekuivalen himpunan bilangan bulat genap dimisalkan E, dan himpunan bilangan bulat gasal dimisalkan O. Bila N anggota E, maka NR anggota E. Sedangkan untuk N anggota O, maka NR akan anggota O. Jadi Z per R anggotanya EO. Yang ketiga, jika himpunan A mempunyai anggota 0, 1, 2, 6, 9 dengan sifat relasi R A, B, di mana 2 habis membagi A negatif B, dan A, B anggota dari A. Tentukan semua kelas ekuivalen yang terbentuk. Nah, di sini relasi ekuivalen yang memungkinkan yakni 0,0, 0,2, 0,6, 1,1, 1,9, 2,0, 2,2, 2,6, 6,0, 6,2, 6,6, 9,1, dan 9,9. Sini yang termasuk ke dalam relasi ekuivalen yakni 0 akan sama dengan 2 sama dengan 6. Jadi anggotanya 0, 2, dan 6. 1 akan sama dengan 1 terhadap 9. Jadi anggotanya 1,9. Yang selanjutnya partisi himpunan. Definisinya, misalkan A adalah suatu himpunan dan A adalah suatu koleksi dari subset A. Di dalam hal ini, A dinamakan suatu partisi dari A jika dan hanya jika yang pertama, bila X anggota A, maka X bukan anggota himpunan kosong. Bila X anggota A dan Y anggota A, maka X akan sama dengan Y atau N irisan dari Y akan sama dengan himpunan kosong. Gabungan dari X terhadap X anggota A akan sama dengan A. Contohnya, jika suatu himpunan yang anggotanya 0, 1,-1, 2,-2, dan seterusnya adalah suatu partisi dari Z, himpunan dengan dua elemen E dan O, dengan E adalah himpunan bilangan bulat genap dan O adalah himpunan bilangan bulat gasal, adalah suatu partisi yang lain dari Z. Koleksi dari 1,2 dan seterusnya adalah suatu partisi yang lain dari N. Faktanya, X di mana X anggota A adalah suatu partisi dari suatu himpunan tak kosong di A. Jika dimisalkan Gn akan sama dengan N, N plus 1 untuk setiap N anggota Z, maka akan ada Gn di mana N anggota Z adalah suatu partisi dari R. Yang kedua, misalkan himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2,3 dan 4. Relasi ekuivalen Q yang berkaitan dengan partisi B adalah penyelesaiannya. Nah, di sini kita buat kelas-kelas dari anggota Q dulu, yakni 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3, 4,4. Nah, kelas ekuivalennya ya yang termasuk ke dalam relasi ekuivalen itu yang harus bersifat simetri, afeksi, dan transitif, yakni 1 Q.
yang memiliki anggota 1. 2Q pada 2,3 dan 3. Dan untuk 4Q akan sama dengan 4. Di sini terlihat bahwa karena anggotanya terdiri pada himpunan B, sehingga terlihat bahwa himpunan semua kelas ekuivalen ini tepat sama dengan B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.